geger. Geger. Assalamualaikum, selamat pagi Sobat Ambiar. Kita mendoakan yang Akhirnya kita berempat lagi. Iya, amin, alhamdulillah. Iya. Iya, cuma berdua ya. Kurang sehat. Iya. Kurang sehat. Sehatnya gimana sehat? Jadi Kak Dewi juga kemarin ada kalau kemarin kakak ada oper ya. Kalau aku tuh permasalahannya di lambung tuh. Aku keras banget kan ya tuh ya. Keras kan? Asam lambung. Kamu di lambung, kamu asam jangan lambung. jangan diet. Aku banyak pikiran Kak. Ya, Cewek nggak ada. Aduh. Istri nggak ada. aduh. Terus banyak yang harus dibayar. Aduh. Masuk rekening, Keluar lagi. Kamu masih mending asam lambung. Ini mukanya asam. Enggak, tapi bahaya loh ya. Ya, apa? Nasar tetap harus minum vitamin, harus ke dokter. Tapi memang penyakit yang paling jahat tuh pikiran. Betul. Bener ya. Makanya kayak Pera 86, nggak punya pikiran. Oh iya makanya happy. Bagus dong. Gak ada pikiran. Gak ada utang. Jangan. Iya. Bagus. Sombong lu. Tolong. Ya, Kita sehat-sehat itu, lah ya. kita itu cuma butuh diperhatikan, kita itu cuma butuh disayang. Iya. Butuh dipengertianin. Gak gitu. ada yang sayang. Guys, gini lah. Kan kita itu kerja itu pagi, siang, malam. Gini, nggak usah adu mekanik. Kalau kalian butuh perhatian 24 jam, pengen diperhatiin 24 jam. Beli CCTV, 24 jam. Gak kayak gitu. Hidup. Kalian di perasaan perempuan. Laki-laki, Perempuan. Ini perempuan maksudnya. Iya sabar ya, tapi beginilah ya. Yang penting tuh kita sehat aja. Sehat, Iya. pikiran sehat, fisik juga Iya sehat. juga sebenarnya mah kalau diikutin mah sakit, cuman di sehat-sehat. Ya kamu kan selama ini hidupnya selalu kesepian. Kok kamu tahu sih aku kesepian? Aku tuh serasa ditelanjangi loh kalau kamu bilang aku kesepian. Apa? Makanya aku tuh paling seneng, memang aku sepian, Telanjang. tidur sendiri, makan sendiri. Tapi paling seneng kalau misalnya pagi-pagi soalnya ketemu kamu di sini. Itu yang penting membuat kita sehat. Kita harus cari tahu apa yang bisa membuat kita bahagia. Sebenarnya itu kuncinya, ya kan? Ya. Hal kecil yang bisa membuat bahagia. Tapi guys, bintang tamu kita yang pertama kemarin dibilang sakit katanya. Sakit, Sakit apa? Sakit kemudian ada diprediksi segala macam dan prediksinya ini membuat dia agak sedikit Kepikiran. naik pitam. Saya juga tidak suka sama prediksi-prediksi, jangan prediksi-prediksi. Iya, Haram, prediksi naudzubillah min udah. dzalik, prediksi-prediksi ya. Kita Makanya. serahkan saja kepada yang... Ya Yang suka Allah. melebihi Tuhan, yang suka prediksi-prediksi. Semoga ya apapun itu kan kita kalau misalnya lihat di YouTube ya. Waktu itu kamu dibilang katanya meninggal dunia di YouTube ya kan. Aku juga pernah dibilang meninggal Oh iya, dunia. emang? Iya ada YouTube kayak begitu banyak. Tapi banyak banget ya Banyak pemberitaan-pemberitaan kalau itu Nggak yang usah mereka... prediksi-prediksi, cari Ya. kerjaan lain selain memprediksi. Pokoknya jangan percaya hoax, kita percaya Tapi sama jangan Tuhan. bikin apa itu Tapi konten bener loh kreator itu. tuh hati-hati loh maksudnya. Iya, Kadang seenaknya Iya. sendiri hanya untuk mendapatkan viewer. Clickbait. Iya. Ya udah kita mau kasih pesan itu aja, kita pamit. Wassalamualaikum ya, selamat pagi. Langsung aja ini komedian senior. Ya kemarin Namanya itu sempat dicatut namanya, diprediksi ya, sakit segala macam aneh-aneh lah ya. Tapi nggak tahu apa bener memang ini. Coba kita tanya langsung ya. Di pagi-pagi ambil kita hadirkan Kang Sule. Kurusan loh, kurusan. Kurus banget, tirus. Kang Sule, mangga silakan Kang Sule. Kang Sule, Good morning Kang. gimana operasi plastiknya berhasil? Plastik. Sebentar. Alhamdulillah. Kang Sule di sini, King Nasar di sini. Sebentar. Ya, Kenapa? kalau ini masih ada namrunya gitu. Kayaknya perutnya sama ya. Iya lumayan lah. Tapi ini kurusan banget. Iya, Turun 7 kilo, turun 7 kilo. Kenapa Kang banyak pikiran atau kenapa Kang Sule? kurang makan aja. Ya iya orang yang makan Iya, pasti. iya, udah pasti. Aku turun 3 kilo. Kenapa Kang? Ya karena UO, makan UO, makan UO. Ya kemarin makanya nggak masuk. Aku atit kemarin. Munca-munca. Oh, atuh. Tapi maaf nih, yang nanya Anda turun siapa ya? Ya, saya pengen biar sama aja info gitu. Kang Sule, tapi ini kita mau kasih kesempatan Kang Sule untuk menjawab atau mengklarifikasi yang Iya. di media sosial itu berkembang tentang prediksi Iya. kesehatan Kang Sule. Tapi Banyak sebenarnya ya, video-video yang bertebaran di bener, sana tentang kucrut. Kang Prediksi Sule. apa? kita semua di sini mengucapkan terima kasih. Kang Sule, ada seorang ahli prediksi yang memprediksi kesehatan Kang Sule dan sepertinya Kang Sule tidak terima. Akhirnya berasumsi ngait-ngaitin sama Kang Sule. Nah, itu sebetulnya konten kreator yang sering bikin video sebetulnya. Bukan dari hard gumainya, tapi ada yang menyambung-nyambungkan lah. Disambungin. Rambut saya emang segini, gitu. Kreator Terus ada tambahan inisialnya S, itu dari netizen bukan dari Hat Gumai. Hat Gumai juga mengklarifikasi, minta maaf ke saya bahwa itu bukan ke Kang Sule sebetulnya. Oh iya, saya juga mengerti Gumai, saya juga pasti bukan
apa namanya, karena kalau untuk prediksi itu saya juga antara percaya dan tidak percaya. Iya. Itu kan Allah lah gitu. Benar. Tapi ada banyak kalau di akun Facebook dan yang lain-lain bahwa ada yang nge-taggin Sule meninggal dengan adanya berita itu, Sule sakit keras, Sule liver dan yang lain-lain. Padahal Kadang biasa aja. Kadang saya tuh kadang-kadang suka pengen bertanya sama yang suka memprediksi ya, siapapun itu. Pernah nggak kalian memprediksi diri sendiri? Apa kalian takut? Bagus juga itu pertanyaan. Apakah Maksudnya mereka... lu memprediksi orang, lu pernah nggak memprediksi diri gua kapan yang mampusnya gitu? Oh. Nggak, lu kan memprediksi orang. Nah, entah benar atau tidak itu urusan mereka. Siapapun ya, ini siapapun. Tapi pernah nggak kalian memprediksi diri kalian sendiri kapan kaya, kapan mati, kapan sakit, kapan sehat kembali? Pernah nggak begitu? Kapan keceblus? Coba sekali-kali memprediksi diri kalian sendiri sebelum orang lain. Mari kita hadirkan dia Hart Gemoy. Tapi benar dia. Bukan cuman Hart Gumai, tapi seluruh siapapun yang suka memprediksi. Cuman katanya ya, kalau orang yang bisa memprediksi itu katanya tidak bisa memprediksi diri sendiri. Katanya begitu. Karena syaitan, haram, Oh. khalas. Oke ya. Ini, tapi ngomongin soal prediksi ya balik lagi. Kita kembalikan sama masing-masing aja. Ya kan percaya nggak percaya. Kang, kita mau kasih lihat yang satu ini. Kemarin kan Kang Sule juga datang ke sini. Kita bahasnya soal kesehatan Kang Sule. Ini ada artikel yang menyatakan seperti ini Kang Sule. Sule bantah kabar menderita penyakit liver dan ungkap penyakit yang diidapnya. Apa katanya? Kenapa dokter bilang apa, Kang? Penyakit saya tuh udah kompilasi ya. Komplikasi. Kompilasi lagu dong. Kompilasi album kan. Kompilasi lagu dangdut dan Dangdut dan jazz. Naon sakit naon. Nggak ada liver sebetulnya. Fungsi ginjal, hati bagus. Paru-paru juga bagus. Jantung juga lumayan bagus. Turun naik lah kalau itu ya. Gula juga bagus. Cuman yang penyakit yang selalu ada tuh lambung saya tuh. Ya, semua pasti ada itu punya Maya. juga kok, aku punya GERD. Gejala lambung. tipes, gejala tipes, Oh. terus anemia kan. Anemia juga. Anemia. Ya, Kurang darah. Oh, kurang darah. Oh, sama. Karena waktu pemeriksaan gejala tipes kita ambil darah. Kan? Iya. Terus cek, gejala tipesnya segini 400. Ambil lagi. Capean. Anemia tuh penyanyi loh itu. Yang nyanyi. Kalau cinta sudah Kamelia. Kamelia Anemia Mali. Kira-kira Kamelia bisa memprediksi nggak ya? Kamelia. Kang, tapi itu dengan Tapi segala dengan adanya macam... prediksi itu apakah itu membuat kepikiran Kang Sule? Iya, jadi Enggak, saya kepikiran. enggak. Kalau saya kan nggak percaya, kepikiran, Kang? saya enggak terlalu kepikiran untuk hal itu. Saya kalau meninggal besok pun ya kita harus siap. Namanya juga Iya, manusia, benar. ya kan gitu. Tapi kalau untuk prediksi-prediksi kayak seperti itu ya kadang-kadang ada benarnya, kebenaran dan yang lain-lain gitu. Kang, dengan penyakit kompilasinya tadi itu ya Kang. Kang Sule tuh baru tahu sekarang atau udah tahu dari lama ternyata ada anemia, asam lambung. Udah tahu sebetulnya, Tipes cuman juga. bandel aja dari makanan, Iya, kurang makanan minum sih ya. air putih. Gitu. Ya sama lah ya. Kang Sule asam urat berarti sering banget makan daleman ya? Daleman. Maksudnya tuh kayak Jeroan. Jeroan. Jeroan bahasa Indonesianya kan daleman. Bener juga ya jeroan bahasa Indonesia daleman ya. jeroan tuh daleman kan kalau nggak salah mah. Tapi yang daleman-dalam bangetnya enggak sih. Nggak sampai dalam-dalam banget gitu ya. Gorengan tak Kang Sulenya pasti. Betul, gorengan udah nggak boleh. Terus nasi harus dikurangin. Tuh. Ganti nasi merah. Gulanya. Nasi yang lain yang nasi yang Nasi yang porang mengandung gula kan misalnya. ada. Masuk saya. Nggak bisa. Nanti aku masakin deh Kang, enak. Boleh. Enak, Terus betul. sekarang udah gantinya singkong. Singkong. Singkong enak, singkong. Makan saya Tapi tuh bukannya singkong tuh kalau misalkan buat yang emah itu nggak boleh ya? enggak juga sih. Itu untuk membersihkan. Oh so Oh sih. iya. Asal bukan peyem mungkin ya. Kalau singkongnya mungkin bisa peyem. Peyem. Iya. Peyempuan. Kang, tapi kita kemarin sempat ngelihat juga ada Kang Sule diinfus di video itu sampai meringis gitu. Ya, emang kondisi Itu benar. benar itu. Itu benar emang kondisinya sakit karena masukin obat secara paksa. Itulah. Maksudnya kan seharusnya obat itu apa yang namanya nunggu ada dua, karena ini ada 2 jarum kan. Ya. 2 jarum, 1 jarum terus dimasukin. Jadi ketika masuk pasti orang pegel dan Ya apalagi kalau obatnya ini. Ya ada obat yang kalau kita diinfus emang pegel sih. apalagi obat tidur, terus Neurobion juga biasanya. antibiotik. Ya, Antibiotik kalau vitamin biasa aja. Apa? Terus
Terus akhirnya itu tersebar lah video itu. Itu. Terus mereka bikin narasi sendiri. Iya. Emang di TikTok itu ya heran ya. Sabar. Tapi emang iya, Wi. Suka bikin narasi sendiri. Kemarin Orang itu- cari duitnya gitu banget sih loh. Kemarin itu dropnya berapa lama, Kang? Boleh. Sebetulnya dropnya tuh cuman seminggu lebih ya. Tapi dari sebulan itu, sebulan semuanya kalau dihitung sebulan. Dari tanggal 7 sampai kemarin tanggal 12. Tanggal 13 saya udah kerja lagi. Itu masih tetap ngambil kerjaan kan, lagi kayak begitu? Nggak mau Iya. bed rest lama gitu? Iya karena udah di lock terus udah masuk uang. Ada kontrak, ada uang. kontrak jadi saya harus paksain. Jadi diinpus pagi, malam kerja, diinpus malam, besok kerja gitu. Tapi ya begitu ya, belum dapat lama Tapi bed rest ya. keluarga apakah menghubungi Kang Sule ketika video-video itu bertebaran di sosmed? Oh iya langsung, anak-anak langsung Pada kayak kaget pasti dong namanya keluarga. ya, kayak Iki langsung ya udah dirawat aja RSP, RRI. RSPI kayak gitu. Udah nanti aja lah. Gitu. Hmm. Tapi Itu banyak orang-orang yang khawatir, banyak yang orang yang sayang. Apalagi sekarang tuh banyak yang mempergunakan AI gitu untuk membuatnya kan ya tuh kayak kalau orang awam yang nggak ngerti itu orang Disangkanya daerah beneran. bisa percaya. Maka beneran iya bener. Tapi dari semua itu ya kita ambil hikmahnya lah gitu kan semuanya. Ya, tapi kudu ternyata orang dicarekan tentang hikmahna orang wae. masih Oh, apa ya masih ada rasa care lah gitu maksudnya. Betul, Facebook juga dolarnya naik. tapi nggak kayak gitu juga teman aku tuh sampai rumah tangganya berantakan gara-gara orang tuh naruh foto, IS jadi seolah-olah kayak pelukan, ciuman. Itu emang Padahal- bener kayak gitu. Padahal itu nggak bener kan? AI Itu kan iya. saking realnya Saking nyatanya ya. realnya Gila, gitu. iya. Itu gila loh. Kang sekarang setelah ini Maksud aku ya kalau perempuan kok gatel banget sih kamu gitu. Iya, Kalau- akhir zaman. Kalau laki, ya kan dia bukan pasangannya, misalkan cuma sekedar ngefans, tapi kan akhirnya Oh, mengganggu. bikin video AI Bikin gitu. video AI. Iseng, iya, iya. gitu. Kang, tapi ini setelah kemarin Boleh tapi harus. diagnosa sakit segala macam, ada pantangan-pantangan apa nggak dari dokter nggak boleh apa gitu? Ya itu yang tadi udah di Gorengan doang. Pikiran juga ya. Tapi Tapi pikiran Kang, Akang jangan terlalu kepikiran Ya, emang apa Akang ono mikir apa sih? ini. nggak ada Udah sebenarnya. biasanya kalau orang sakit mah. Mah itu apa lambung, biasanya pikiran. Enggak tetap dari makanan sih kalau menurut aku. Emang makanan nggak ada yang ngurusin gitu. Apanya? Ya ada Bimirah yang Nah, terus ngurusin. makanannya kenapa? Ya akunya aja kan yang bandel tadi udah bilang. segala macam segala dimakan, Iya, segala pengen. macam. Kadang kita bingung ya, misalkan gini, makan pete sama jengkol bagus buat gula, bagus buat lambung gitu kan. Tapi nggak bagus buat asam urat. Iya. Gitu loh. Plus Kalau misalnya, minus. kalau misalkan makan duren itu rendah purin, boleh. Asam urat tidak jadi masalah. Lambung yang naik. Tapi akhirnya jadi tahu segala macam yang Alhamdulillah, ya kan itu. hikmahnya itu. Hikmahnya Dan itu sekarang aku tuh setiap saat selain konsultasi sama dokter, saya konsultasi sama GPT. Chat GPT. Iya, Apaan Tapi sih? ya sekarang tuh Dikasih Chat tahu. GPT. Apa sih Jip? Menu-menu makanan, Aplikasi Chat GPT. Ya kita bisa tanya segala macam hal di sana itu saking pinternya Chat GPT ya. Ya, Ini kita kasih lihat Kang Sule, ini di mana Kak? Kemarin waktu Kang kesini kan Hotel cerita ya? di Indramayu juga sempat sakit ya. Itu di Indramayu. hotel Itu mana, Indramayu. Kang? di infus juga itu. Di Oh. hotel mana, Kang? Ada lah, nanti promo kalau saya. Kang, kita mau kasih lihat ya kemarin. Di rumah, karena saya kan dirawat seminggu tuh di rumah. Hmm. Care yang ke rumah, ya home care. Jadi kalau dibilang anak-anak enggak ini, ya Putri sebelum ada dokter juga udah jenguk, udah ini. Karena mereka juga udah sibuk dan aku juga bilang sama anak-anak nggak apa-apa, ayah bisa kok. Kalau misalkan ada kesibukan ya udah gitu. Cuman kalau bilang anak-anak nggak jenguk salah lah. Ketika udah 3 hari saya ambil darah tuh Lini sakit juga. Oh. Ini dirawat juga. Setelah Lini sakit baru Iki sakit gitu. Terus habis itu udah sembuh mereka barulah setelah 1 hari sembuh mereka datang semua. Mungkin konsekuensinya gitu kali ya Kang, karena Kang public figure, anak-anak public figure. Padahal kan sebenarnya banyak yang nggak kesorot aja. Tapi nggak usah dihujat juga gitu maksudnya. Itu kan privacy urusan keluarga. Mau nengok mau enggak. Suka repot ngurusin orang lu, Nah, netizen itu. lu repot lu hidup lu. Ya. Kang, tapi sekarang anak-anak jauh lebih protektif gak? Ya. Kang, apalagi makannya segala macam kan Akang sendiri yang bilang bahwa Akang kalau makan Semua. segala dimakan. Semua lah, semua. Kayak jangan terlalu sibuk ya, mau ngapain lagi sih katanya. Gitu. Terus kayak Putri masalah makanan, istirahat. Iki juga sama, ya hampir semua lah gitu. Kecuali Perdi karena masih kecil kan, dia masih sibuk dengan gamenya. Jan tadi nanya, emang mau apa lagi? Jawabannya apa ketika ditanya sama Jan? Emang mau apa lagi? Ya apalagi yang kita jalanin aja karena diam di rumah juga
pegal juga, stres juga. Gitu. Melakukan kegiatan lagi. Betul, melakukan kegiatan. Sekarang tuh akhirnya anak-anak jadi lebih sering ngumpul di rumah, apalagi Putri Delina ketika Kang... Enggak juga, tetap saya sarankan untuk Anda berkegiatan, tidak terlalu untuk mengurusi hal-hal yang ibaratnya tentang ayah, karena ayah masih bisalah kok segini gitu. Tapi kan kalau lagi sakit gitu ya, lagi keadaan drop gitu kan kadang hati tuh suka sensitif ya. Pernah ngerasa aduh sorangan tuh bahasa Sundanya apa sih? Bahasa Indonesia sendiri gitu, sendiri banget. Kalau aku sih mungkin udah terbiasa ya, maksudnya ya udah biasa aja ya, memang takdir kita sebagai orang tua ya memang seperti ini. Kita tidak bisa memaksakan orang-orang atau siapapun harus ada di sisi saya. Setuju. Itu karena mereka punya kesibukan. Kalau misalnya mereka setiap hari harus nemenin saya, terus kayak Iki ngasih makan anak istri dari mana, Putri untuk ngaji karyawan dari mana. Gitu. Ya. Tapi Kebahagiaan itu kan dari diri sendiri dulu. benar. Tapi banyak orang tua yang punya mindset seperti itu tuh agak telat gitu. Maksudnya Akang dengan umur yang masih muda, kalau buat saya ya, Akang udah punya cucu tapi masih muda, sudah punya mindset seperti itu. Itu tuh bisa berdamai dengan keadaan bahwa ya memang anak-anak gue sibuk ya, gue sendiri ya mungkin. Ya memang pada akhirnya gue harus sendiri. Iya, kalau kita terus berharap itu sama manusia ya mau sampai kapan gitu. Karena memang ya kita memang seperti ini. Dari dulu juga kita kadang dekat dengan orang tua, kadang jauh dengan orang tua. Iya, gitu. betul juga. Jadi ya kita Hebat ya, harus Kang Sule. harus apa ya, maksudnya Berdamai. ya udah bijaksana menerima itu. Orang-orang terdekat juga, masa misalkan orang-orang yang terdekat selalu dekat, ketika kita ada sesuatu hal kebahagiaan kita berbagi tapi mereka pas sakit nggak ada, kan jadi stres sendiri kalau kita terlalu berharap. Ekspektasi Iya, ya. ekspektasi. Benar. Kadang tuh kita terluka sama ekspektasi kita sendiri. Itu tuh yang paling bahaya Jadi ya. di bawah santai aja lah. Di bawah santai, apalagi banyak yang mendoakan. Pas yang lagi kayak sakit gitu itu lagi diapain? Disuntik. Lagi di Suntik, itu lagi infus, disuntik. Sakit-sakitan ya. Iyalah, tapi dilebay-lebayin beritanya. Iya. Natali Holscher hubungin langsung Kang atau telepon atau gimana? Chat dia. Oh, Chan. Saat ya mau nengok katanya, terus ya selalu kasih semangat lah, ngasih tahu anaknya lah kalau papanya sakit. Ini kita mesti lihat ya, ini postingannya ya. Iya, ini Sule jatuh sakit, sebuah video menunjukkan kondisi Sule yang meriang dan kesakitan. Saat dalam penanggungan perawat dari dokter, Natali Holscher sebagai mantan istri memberikan doa untuk kesembuhan Sule. Jadi chat ke Kang Sule, bilang Iya. apa Cenah? Bilang apa katanya? Ya cepat sembuh gitu. Terus dia, ini Ajam juga lagi sakit katanya. Ya. Video call gitu. Ya udah gitu, sebatas itu aja. Ini memang lagi musim sakit kayaknya sekarang ini ya. Tapi kayak disebar loh Iya. sakit ini bener loh bener, iya bener loh bener. Nah, karena musim hujan juga Demam sudah mulai berdarah. datang. Karena hujannya tuh bisa panas, bisa hujan, bisa Hujan panas, Iya, hujan pancaroba. panas. Coba. Iya, Kayak hati kita ya. iya, Dan panas musim kadang. juga sekarang ya sakit di mana-mana yang sakit. Kang Azam sakit apa? Namanya juga anak kecil lah, pasti sakit parah. Perubahan cuaca segala macam. Perubahan Mau cuaca. tinggi, mau gede. Umur berapa sekarang Azam ya Kang? Ajam mau 4 tahun kayaknya. 4 tahun. Kemarin Kang Sule sakit, video call ngobrol nggak sama Azam? Ngobrol dia, cepat sembuh gitu. Udah bisa ngomong gitu? Ya. Oh, oke. Sahabat Ambiar. Ajam tuh ada besar lagunya loh. Apa? Ajam, ajam, Aza, ajam. Aza. Azam. Kang kita mau kasih lihat ya yang satu ini, ada sebuah artikel dari Kang Iya. Sule. Sule buka suara soal perceraian Andre Taulani. Singgung ketidakcocokan. Sebagai orang yang Sebagai berpengalaman. sahabat. Ini dari mana sumbernya? Saya tidak pernah berbicara tentang hal ini. Nanti digiring lagi, nanti viral lagi. Oke, jadi kita klarifikasi itu statement tidak keluar dari mulutnya Kang Sule ya. Tidak keluar dari mulut saya. Cuman mungkin pada waktu itu ada pertanyaan dari seseorang tentang pengalaman saya, kan gitu, tentang perceraian. Kenapa sih orang-orang bisa cerai dengan alasan ketidakcocokan? Ya menurut saya mah itu bukan sebuah alasan. Kalau bilang tidak cocok ya ngapain dinikahin, kan gitu. Iya. Kalau tidak cocok ngapain lu mau nikah sama gua? kan gitu. General kan rata-rata orang nggak jalan lagi ya karena udah nggak cocok. Betul, pasti alasannya kan hanya simpel sepele, kecuali misalkan KDRT udah nggak bener, nah barulah gitu. Atau perselingkuhan. Iya, karena pasangan mah ya nggak ada yang cocok. Justru kalau kita berpasangan itu bagaimana caranya kita mencocokkan dan menyempurnakan kan gitu. Tapi memang sulit itu. Gitu. Tapi kan Kang Sule kenal Andre sama istrinya sudah cukup lama juga, ngelihatnya seperti apa sih Kang? Aku sama istrinya Pak Andre nggak terlalu dekat juga, cuma hanya sebatas itu. Cuman yang kadang mungkin Andre juga punya problem yang
apa ya cukup dia yang tahu lah prediksi lah gitu. Tidak semuanya juga diceritakan gitu. Dan saya tidak tahu menahu tentang hal itulah, itu urusan Anda. Cuma saya mendoakan ya semoga tidak terjadi hal ini. Hasilnya baik-baik. Ya semoga baik-baik aja. Semuanya baik. Ya sebagai teman hanya mensupport lah. Ya. Kang, ini tuh kali keempat Andre Taulani menggugat cerai karena tiga gugatan sebelumnya ini ditolak sama pihak pengadilan agama ya Kang. Artinya kalau udah 4 kali mencoba lagi walaupun 3 dianggap gagal, keempat dia menggugat lagi, ada satu nilai apa sih, kekeh gitu, pengen banget gitu. Memang sekekeh itu kalau Pak Haji Andre Taulani itu tipikalnya. Ya nggak tahu, mungkin ya nggak tahu. Cuman saya nggak tahu. Ya ada satu hal mungkin yang membuat dia kekeh mungkin. Tapi saya nggak tahu apa persis masalahnya. Ya saya nggak tahu. Mungkin ya yang sudah lama, mungkin yang udah menggunung lah gitu. Kang, pesan buat para suami di luar sana, karena Kang Sule juga kan pernah jadi seorang suami ya Kang ya. Pesan kalau ada rumah tangga yang sekarang ya kita tahu lah namanya rumah tangga nggak selamanya mulus gitu. Sebagai seorang pria yang pernah membina hubungan rumah tangga, Kang Sule mau memberikan pesan khusus buat para suami itu apa? Ya buat para suami itu sebetulnya dia itu adalah imam, ya kan. Kadang-kadang kita juga bisa kepancing sama pasangan kita perempuan. Jadi kalau menurut Gus Bah pernah bilang bahwa laki-laki itu adalah makhluk yang paling indah. Tapi pasangan kita akan tahu setelah laki-laki itu meninggalkan di dunia ini. Karena laki-laki itu hanya 2, tentang tanggung jawab dan juga dipertanggungjawabkan. Tapi selama hidupnya hanya salah dan disalahkan. Wow, sebuah pesan yang begitu bawah Malam ya. Terima kasih Kang. Kita kembali Luar kita biasa. bagi-bagi ambiar.